Renungan Harian Jumat 26 Juni 2020, Pekan Biasa ke-12, menjadi sarana keselamatan bagi orang yang menderita. Bacaan pertama diambil dari kitab 2 Raja-Raja bab 25 ayat 1-12, bacaan Injil dari Matius bab 8 ayat 1-4. Saudara-saudari umat beriman, dalam situasi pandemi COVID-19, banyak orang yang menderita akibat efek dari virus corona mendapat bantuan baik dari pihak pemerintah, lembaga-lembaga sosial, instansi-instansi swasta, lembaga hidup bakti, paroki, kelompok-kelompok kategorial, dan keluarga-keluarga yang mampu memberikan perhatiannya. Yang sangat berkesan bagi saya adalah gerakan hati umat untuk memberikan bantuan. Mereka tidak menolak apa yang saya mohonkan kepada mereka. Mereka memberi lebih dari apa yang saya minta. Bahkan ada yang mengatakan, bila ada yang masih membutuhkan kami siap untuk membantu. Sebuah sikap ketulusan hati untuk menjadi sarana keselamatan bagi orang yang menderita. Saudara-saudari umat beriman, setelah khotbah Yesus di bukit, Santo Matius menampilkan Yesus sebagai pribadi yang bukan hanya berkhotbah, memberikan pengajaran, petunjuk dan harapan bagi murid-muridnya untuk menjadi sarana keselamatan bagi orang lain, tetapi Yesuslah yang pertama memberikan contoh dan teladan dalam memberikan bantuan kepada orang yang menderita. Dialah yang pertama memberikan jawaban atas kebutuhan orang yang menderita. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku, seru si kusta. Tanggapan Yesus adalah ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Di sini Yesus menunjukkan sikap menyalurkan belas kasih Allah itu bukan hanya dengan khotbah yang indah, nasihat yang meneguhkan, atau yang membuat seseorang terharu dan menangis, tetapi sikap menyalurkan kasih Allah yang tepat dan benar adalah melalui uluran tangan, sentuhan kasih, sentuhan hati kepada si penderita atau si sakit, atau orang yang membutuhkan bantuan secara langsung. Artinya, orang yang memberikan bantuan itu harus hadir di tengah orang yang menderita, memberikan berkat, menyentuh tubuh orang yang sakit, memberikan sentuhan hati, dan membawa dia keluar dari penderitaannya itu. Inisiatif penyembuhan itu muncul dari si penderita sakit kusta. Ia tidak takut berhadapan dengan Yesus. Ia yakin bahwa Yesus memiliki kekuatan kasih untuk membantunya. Maka ia dengan sikap rendah hati dan pasrah memohon bantuan dari Yesus. Jika Tuhan mau. Ia tidak memaksa Yesus untuk memberikan bantuan, tetapi ia mengharapkan bantuan kasih Yesus, uluran dan jamahan kasih Yesus. Sikap si kusta yang polos, yang tulus dan rendah hati inilah yang mendorong Yesus untuk langsung memberikan jawaban, "Aku mau, jadilah engkau sembuh." Umat beriman yang terkasih, dewasa ini, dunia, lingkungan kita, mungkin juga keluarga, komunitas, dan gereja kita perlu belajar berpastoral dalam pelayanan seperti pola pastoral pelayanan Yesus. Ia mengharapkan kita hadir di tengah-tengah umat manusia, sesama kita, mendengar, mengalami, dan memberikan bantuan secara langsung sesuai dengan kebutuhan orang yang membutuhkan. Ia mengajak kita untuk menunjukkan sebuah sikap kepekaan dalam membaca situasi yang terjadi pada saat itu. Ia meminta kita untuk tergerak hati dan memberikan jawaban, "Aku mau untuk memberikan bantuan." Ia tidak mengharapkan khotbah atau nasihat yang berlebihan dari kita, tetapi bantuan yang menghidupkan, mengharapkan kita memberikan sentuhan hati,
sentuhan kasih secara langsung. Mari kita coba menjadi sarana keselamatan bagi sesama kita, teristimewa bagi mereka yang menderita. Amin.